Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat? Oh, puji Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan di pagi ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi yang indah, bahkan menikmati semalaman tidur dengan baik. Itu sebabnya kami membuka hati untuk menerima renungan pagi lewat suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu dewasa dalam penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, kata penguasaan diri dapat diartikan berpantang atau mengekang diri dari hal-hal yang dilarang. Misalnya, larangan memakan makanan yang mengandung kolesterol, lemak, dan lain-lain. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai menjelaskan penguasaan diri ialah dari kata ekratetia yang artinya penahanan diri atau pengontrolan diri sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, penguasaan diri ditunjukkan sebagai buah roh, karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya yang telah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Inilah karakter yang harus mewarnai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, penguasaan diri dimaksudkan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tertentu di mana kita mampu menaklukkan dan menawan keinginan diri sendiri. Ini termasuk dalam bagian perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan setiap waktu. Dengan penguasaan diri yang kita lakukan, maka dipastikan kita menjadi lebih dewasa dalam hidup ini. Sejatinya, kita akan mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dan juga mendorong sikap berhati-hati dan senantiasa menyelaraskan hidup sesuai dalam keinginan Tuhan. Penguasaan diri yang dewasa ialah kategori penguasaan diri yang bukan terpaksa, melainkan terjadi dengan sendirinya dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Pada hakikatnya, saudara, ini tidak mungkin didapatkan dengan sendirinya, melainkan melalui proses latihan dan juga disiplin yang ekstra luar biasa. Hasilnya akan terbangun habit yang baik dan setiap waktu kita digiring kepada pengenalan yang benar akan hal-hal yang baik dan positif. Nah, saudara, oleh karena itu, jika kita ingin menghidupi penguasaan diri yang tepat sesuai dengan keinginan Tuhan, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, relakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus mendorong setiap jemaat untuk merelakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita rela dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka yang terjadi ialah keinginan daging akan takluk dengan sendirinya. Berarti, jika semakin banyak kita menundukkan diri kepada keinginan roh, maka penguasaan diri akan bertambah dengan signifikan. Bacalah Galatia 5 ayat 16-18. Yang kedua, saudara, tunduk dan taat pada firman Tuhan. Roma 8 ayat 12 dan 13. Dalam ayat ini, kata mematikan berasal dari kata thanato, yang artinya tidak memberi ruang gerak kepada daging untuk mengalami pertumbuhan. Jadi, penguasaan diri juga merupakan upaya mematikan kedagingan sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika kita tunduk dan taat pada firman Tuhan, maka pola hidup dan kebiasaan kita akan semakin mudah diarahkan kepada keinginan Tuhan. Yang ketiga, saudara, latihan secara terus-menerus untuk menguasai diri. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, penguasaan diri bukanlah hal yang instan terjadi. Dibutuhkan latihan dari waktu ke waktu. Ini harus diingat dan juga dipraktekkan. Jika latihan sementara, maka dapat dipastikan sulit bagi kita untuk menghidupi kedewasaan dalam penguasaan diri. Namun, jika penguasaan diri tersebut berlangsung secara terus-menerus, niscaya kedewasaan pun akan terjadi dalam hidup ini. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Penguasaan diri menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan sudah uraikan dalam renungan pagi ini. Kami mau supaya diri kami ini mempunyai kedewasaan, penguasaan diri. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kami supaya kami mendapatkan suatu pengertian yang sungguh. Kami tidak boleh hanya memegang kehendak daging saja, lalu menuruti kehendaknya. Tetapi kami harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk menentang penguasaan daging dalam diri kami. Sehingga roh itu boleh menang dan daging itu dikalahkan. Biarlah kami tunduk kepada firman Tuhan, menurut dan taat apapun yang Engkau perintahkan. Sehingga penguasaan diri yang kami akan rasakan itu, jika kami menurut firman, maka hal-hal kedagingan akan mati dan hal yang rohani akan bertumbuh dengan lebatnya. Kemudian kami akan mau berlatih secara terus-menerus, bukan dalam waktu singkat, tetapi pada waktu yang secara berkesinambungan, untuk belajar mengekang kemauan daging, kemauan hawa nafsu, dan kami membiarkan Roh Kudus memberikan kepada kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Shalom.